Pada video kali ini, kita membahas mengenai materi segi 4 dan segitiga. Ayo kita berlatih 8.5, memahami jenis dan sifat segitiga. Materi kelas 7 semester 2, dan materi ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 2013. Untuk lebih jelasnya, kita masuk dalam pembahasan soal. Soal yang pertama, dapatkah kalian menggambar segitiga ABC dengan panjang sisi AB 10 cm, panjang sisi BC 5 cm, dan panjang sisi AC 4 cm? Kita langsung ke pembahasan soal. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali syarat dari segitiga, yaitu A kurang dari B ditambah C. Nah, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Nah, tanda ini triknya, jika kita menambahkan satu garis di depan sini berarti jadi B. Maka ini dilambangkan dengan tanda lebih dari. Nah, begitupun juga sebaliknya. Kalau ini menambahkan yang tanda ini, menambahkan satu garis di depan sini, berarti jadi huruf K. Maka ini tanda ini, yaitu tanda kurang dari. Nah, keterangannya di mana A ini adalah sisi terpanjangnya, sedangkan B dan C adalah sisi pendek yang lainnya. Oke, kalau dalam soal, sisi terpanjang adalah A 10 cm dan sisi pendek yang lainnya yaitu 5 cm dan ada 4 cm. Oke, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Oke, tinggal kita mensubstitusikan ke rumus ini. Sisi terpanjang yaitu 10 titik-titik 5 ditambah 4. Mengapa? Karena nilai A-nya 10, nilai B-nya 5, dan nilai C-nya 4. Nah, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, tandanya bagaimana? Karena 10 lebih besar dari 9, maka kita menggunakan tanda yang ini. Sudah diketahui bahwa kalau ini adalah tanda lebih besar dari, dan ini adalah tanda kurang dari. Oke, sehingga ini tidak sanggup, sehingga segitiga yang ada pada soal ini tidak sanggup dibuat segitiga karena tidak memenuhi syarat dari segitiga. Selanjutnya, soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan sudut C 90 derajat. Panjang sisi miring AB yaitu 10 dan panjang BC adalah A dan panjang AC sama dengan B. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai A ditambah B terbesar. Masuk dalam contoh pembahasan soal. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, kita sudah ketahui bahwa panjang AB yaitu 10 cm. Sedangkan panjang BC yaitu A cm dan panjang AC B cm. Nah, yang ditanyakan yaitu tentukan nilai A ditambah B terbesar. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali hukum dari teorema Pythagoras, yaitu pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau yang biasa disebut juga dengan hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Oke, kalau kita lihat pada segitiga ini, berarti akar dari AB kuadrat sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah akar dari AC kuadrat. Oke, karena nilai AB sudah diketahui yaitu 10, tinggal kita mensubstitusikan ke rumus ini. Dan panjang BC itu adalah A dan panjang AC yaitu adalah B. Oleh karena itu, maka akan menghasilkan persamaan akar dari 10 kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat.
Nah, maka nilai yang mungkin adalah akar dari 10 kuadrat, kita misalkan A-nya 6 dan B-nya 8, maka akan menghasilkan persamaan akar 10 kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah akar 8 kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu 10 kuadrat sama dengan 100, 6 kuadrat sama dengan 36, dan 8 kuadrat sama dengan 64. Nah, kuadrat ini artinya 8 dikali 8. Nah, maka akan menghasilkan persamaan yaitu akar 100 sama dengan akar 36 ditambah akar 64. Oke, tinggal kita menjumlahkan, maka ini akar dari 100 sama dengan akar 100. Nah, oleh karena itu, maka nilai yang mungkin terbesar adalah A ditambah B, A-nya 6 dan B-nya 8, maka 6 ditambah 8 sama dengan 14. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Yaitu ada sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 35 derajat. Nah, kalau ada tanda seperti ini, artinya tanda siku-siku. Berarti besar sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, pertanyaan yang pertama, hitunglah besar sudut yang belum diketahui. Ini untuk gambar yang pertama yang bagian sini yang dicari, bagian gambar yang kedua bagian sini yang dicari, dan gambar ketiga yaitu bagian sini yang dicari. Nah, pertanyaan yang kedua, berbentuk segitiga apakah pada gambar di atas? Nah, apakah ini merupakan segitiga tumpul atau segitiga siku-siku atau segitiga apa? Nah, dan yang pertanyaan bagian C, berapakah jumlah dua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Dan pertanyaan yang bagian D, bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, gambar yang tadi seperti ini. Nah, untuk yang bagian A, gambar yang pertama, kita misalkan sudutnya dengan alfa. Maka besar sudut alfa sama dengan 180 derajat, karena jumlah dalam suatu segitiga yaitu besar sudutnya 180 derajat, yaitu jumlah dari ketiga sudut ini harus 180 derajat. Karena itu akan dikurangi dengan 90 derajat ditambah 30 derajat. Oke, karena 180 derajat adalah total dari ketiga sudut ini, dan 90 derajat didapat dari, karena ini lambang dari besar sudutnya siku-siku ditambah 30 derajat, yaitu sudah diketahui di bagian sini. Nah, oleh karena itu 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 60 derajat. Oleh karena itu, untuk gambar yang pertama yaitu sudut yang bagian sini yaitu 60 derajat. Nah, sedangkan gambar yang kedua kita misalkan dengan sudut beta, yaitu sudut yang belum diketahui. Nah, maka sudut beta sama halnya juga dengan yang bagian pertama, yaitu total dari ketiga jumlah sudut ini harus 180 derajat. Maka dikurangi dengan sudut ini, sudut yang lambangnya ada siku-siku, berarti besar sudutnya 90 derajat ditambah 45 derajat yang sudah diketahui pada soal. Nah, 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, gambar yang ketiga kita misalkan dengan sudut Q yang belum diketahui. Maka sama halnya juga seperti yang gambar pertama dan dua, yaitu total dari ketiga sudut ini adalah 180 derajat dikurangi 90 derajat, yaitu besar sudut ini 90 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Oke. Maka 180 derajat dikurangi 90 derajat
dikurangi dengan 35 derajat sama dengan 55 derajat. Nah, bagian B itu merupakan segitiga siku-siku. Mengapa? Karena segitiga siku-siku yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau besar sudutnya itu 90 derajat. Oke, kalau kita menemukan gambar seperti ini, tanda seperti ini dalam sebuah segitiga, artinya itu sudutnya siku-siku. Nah, bagian C, jumlah dua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas, kita bisa lihat. Nah, kita perlu mengingat kembali bahwa jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Oleh karena itu, nah gambar yang pertama ini bagian sini 30 derajat. Bagian sini 30 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 90 derajat. Dan gambar yang kedua yaitu 45 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 90 derajat. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu 35 derajat ditambah 55 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, sedangkan pertanyaan yang bagian D, bagaimana hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Oke. Dua sudut lancip pada segitiga siku-siku saling berkomplemen, di mana jumlah dua sudut tersebut yaitu 90 derajat. Oke, nah mengapa kita menambahkan untuk yang bagian C, mengapa kita menambahkan 30 derajat ditambah 60 derajat? Karena besar sudut lancip yaitu kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, soal nomor 4. Carilah A, B, dan C pada tiap-tiap segitiga berikut. Ini yang gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Kita langsung pada pembahasan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Oleh karena itu, untuk gambar yang pertama 3A derajat ditambah 2A derajat ditambah 35 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, kita jumlahkan yang mengandung variabel dan yang tidak mengandung variabel. Nah, yang mengandung variabel kita pisahkan pada salah satu ruas, sedangkan yang tidak mengandung variabel kita pisahkan dalam satu ruas. Nah, kita misalkan yang mengandung variabel yaitu A, variabel A. Nah, konstantanya 5. Maka 5 dapat dari mana? Karena di 3A derajat ditambah 2A derajat sama dengan 5A derajat. Nah, selanjutnya kedua ruas ini dikurangi dengan 35 derajat, maka 35 derajat dikurangi 35 derajat di bagian sisi kiri 0, berarti sisa 5A derajat. Sedangkan di bagian ruas kanan yaitu 180 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan 145 derajat. Selanjutnya kedua ruas ini kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5 atau kita kali dengan 1/5. Oke. Untuk ruas kiri yaitu 5 di 5A derajat dibagi A derajat sama dengan A derajat. Sedangkan pada ruas kanan 145 derajat dibagi 5 derajat sama dengan 29 derajat. Oleh karena itu A derajat yaitu 39 derajat. Nah, pada gambar yang kedua kita perhatikan bahwa ini ada 2B derajat ditambah 2B derajat ditambah 2B derajat sama dengan 180 derajat. Oke, 2B ditambah 2B ditambah 2B sama dengan 2B derajat sama dengan 160 derajat. Nah, selanjutnya kedua ruas ini dibagi dengan 6. Untuk bagian
ruas kiri yaitu 6B derajat dibagi B derajat dibagi 6 sama dengan B derajat. Sedangkan pada ruas kanan 180 derajat dibagi 6 derajat sama dengan 30 derajat. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu kita lihat ada 3C derajat ditambah C derajat ditambah C derajat sama dengan 180 derajat. Oke, sama halnya juga seperti yang sebelumnya, kita jumlahkan karena ini mengandung satu variabel yaitu variabel C, maka 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5 derajat sama dengan 80 derajat. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan 5. 5C derajat dibagi 5 sisa C derajat. 180 derajat dibagi 5 sama dengan 36 derajat. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai A adalah 29 derajat, nilai B 30 derajat, dan nilai C 36 derajat. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Diketahui segitiga dengan besar sudut-sudutnya yaitu 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. Nah, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, sebutkan jenis segitiga tersebut. Dan yang bagian B, dapatkah kalian menggolongkan segitiga tersebut dengan melihat panjang sisi-sisinya? Jelaskan. Oke, kita langsung pada pembahasan. Nah, bagian A merupakan segitiga lancip. Mengapa dikatakan segitiga lancip? Karena sudut yang dihasilkan adalah sudut lancip, di mana sudut-sudut tersebut kurang dari 90 derajat. Oke, perhatikan. Nah, untuk yang bagian B yaitu bisa. Mengapa demikian? Yang pertama, jika sisi miring kuadrat kurang dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka ini menghasilkan segitiga lancip. Yang kedua, jika sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka menghasilkan segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, jika sisi miring kuadrat lebih besar alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka menghasilkan segitiga tumpul. Selanjutnya, soal nomor 6. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan besar salah satu sudutnya 18 derajat. Nah, pertanyaannya, segi apakah segi ABC itu? Segitiga ABC itu? Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali bahwa jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Oke, nah jadi 180 derajat dikurang 18 derajat sama dengan 162 derajat. Nah, sesudah itu 162 derajat ini sanggup dibagi dengan 2 menjadi 81 derajat. Nah, jadi sudut 1 yaitu 18 derajat, sudut yang kedua yaitu 81 derajat, dan sudut yang ketiga 81 derajat. Ya, kita perlu mengingat kembali bahwa segitiga sama kaki dikatakan segitiga sama kaki jika panjang dari kedua sisinya sama. Kita lihat bahwa ada segitiga 81 derajat, yang kedua itu 81 derajat, dan ketiga juga demikian, berarti ada dua sisi yang sama panjang. Selanjutnya soal nomor 7. Urutan besar sudut dalam segitiga jika diberikan panjang sisi-sisinya seperti berikut. Nah, yang pertama, panjang AB sama dengan 8 cm, panjang BC 5 cm, dan panjang AC 7 cm. Dan yang bagian D, B panjang DE sama dengan 15 cm, EF sama dengan 18 cm, dan DF sama dengan 5 cm. Dan panjang C dan bagian C yaitu XY sama dengan 2 cm, YZ sama dengan 4 cm, dan XZ sama dengan 3 cm.
Oke, kita masuk dalam pembahasan. Nah, kita perlu mengingat kembali seperti soal yang pembahasan yang sebelumnya, yaitu jika sisi miring kuadrat kurang dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka ini merupakan segitiga lancip. Nah, sedangkan yang kedua, jika sisi miring kuadrat ditambah alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka ini merupakan segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, jika sisi miring kuadrat lebih besar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka ini merupakan segitiga tumpul. Oke, nah kita dapat menentukan urutan besar sudut hanya dengan menggunakan panjang sisi-sisinya. Oke, panjang AB sama dengan 8 cm, panjang AC nya 7 cm, dan panjang BC nya 5 cm. Dan yang bagian B yaitu panjang EF 18 cm yang lebih besar, panjang DE 15 cm, dan panjang DF 5 cm. Dan begitu pun juga dengan bagian C, yaitu YZ sama dengan 4 cm, XZ sama dengan 3 cm, dan XY 2 cm. Berikutnya soal nomor 8. Urutkan panjang sisi segitiga berikut jika besar sudut-sudutnya adalah, nah seperti ini, ada 4, jika M ini adalah besar sudut S 90 derajat, besar sudut R 40 derajat, dan besar sudut T sama dengan 50 derajat. Dan begitu pun juga dengan yang bagian B, besar sudut A sama dengan 20 derajat, besar sudut B 120 derajat, dan besar sudut C 40 derajat. Begitu pun juga dengan bagian C dan D. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, yang bagian A, untuk mengurutkannya, panjang sisi terbesar adalah panjang sisi di seberang sudut terbesar. Itu triknya. Nah, yang pertama yaitu ada titik S, R, dan T. Kita sudah ketahui bersama bahwa titik S, sudut S adalah 90 derajat. Artinya segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Mengapa dikatakan segitiga siku-siku? Karena segitiga siku-siku yaitu salah satu sudutnya 90 derajat. Oke. Nah, untuk besar sudut S sama dengan 90 derajat. Nah, sisi di seberang sudut S adalah panjang sisi TR. Nah, sudut T 50 derajat. Sisi di seberang sudut T adalah panjang sisi SR. Nah, begitupun juga dengan besar sudut R yaitu 40 derajat. Sisi di seberang sudut R adalah ST. Nah, oleh karena itu ST kurang dari SR dan kurang dari TR, atau kita bisa baca bahwa SR lebih besar dari ST dan kurang dari TR. Nah, jadi urutan panjang sisi segitiga SRT dari yang terkecil yaitu SR lebih besar dari ST dan SR ini kurang dari TR. Nah, yang bagian B, besar sudut A 20 derajat, besar sudut B 120 derajat, dan besar sudut C 40 derajat. Oke, sama halnya juga yang nomor pertama. Nah, untuk mengurutkan panjang sisi yang terbesar adalah panjang sisi di seberang sudut terbesar. Ini ada titik A, titik B, dan titik C. Ini merupakan segitiga tumpul. Mengapa demikian? Karena besar sudut salah satu sudutnya yaitu lebih besar dari 90 derajat, yaitu sudut B. Nah, besar sudut B yaitu 120 derajat. Sisi di seberang sudut B yaitu panjang sisi AC. Dan besar sudut C yaitu 40 derajat. Sisi di seberang sudut C yaitu panjang AB. Nah, begitupun juga dengan sudut A yaitu 20 derajat. Sisi di seberang sudut A adalah panjang BC. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang AB lebih besar dari panjang BC dan kurang dari panjang AC.
Jadi urutan panjang sisi segitiga ABC dari yang terkecil yaitu BC kurang dari AB dan kurang dari AC. Nah, selanjutnya yang bagian C, besar sudut X 70 derajat dan besar sudut Y 30 derajat dan besar sudut Z 80 derajat. Sama halnya juga yang bagian A dan B. Nah, untuk mengurutkan panjang sisi terbesar adalah panjang sisi di seberang sudut terbesar. Oke, kita perhatikan ini adalah segitiga XYZ. Oke, nah besar sudut Z sama dengan 80 derajat. Kita lihat bahwa sisi di seberang sudut Z adalah panjang XY. Nah, yang kedua, besar sudut X sama dengan 70 derajat. Nah, sisi di seberang sudut X ada panjang YZ. Sedangkan besar sudut Y sama dengan 30 derajat. Nah, sisi di seberang sudut Y yaitu ada panjang YZ. Oleh karena itu, YZ lebih besar dari XZ dan kurang dari XY. Nah, jadi urutan panjang sisi segitiga ABC dari yang terkecil adalah YZ lebih besar dari XZ dan kurang dari XY. Nah, untuk yang bagian D, silahkan teman-teman menjawab di kolom komentar. Soal nomor 9. Mungkinkah dapat dibentuk sebuah segitiga jika disediakan lidi dengan panjang sebagai berikut? Oke, kita disuruh untuk menyelidiki. Yang bagian A ada 11 cm, 12 cm, dan 15 cm. Sedangkan yang bagian B ada 2 cm, 3 cm, dan 6 cm. Dan bagian C ada 6 cm, 10 cm, dan 13 cm. Dan yang bagian D ada 5 cm, panjang 10 cm, dan 15 cm. Kita langsung ke pembahasan. Nah, untuk melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat syarat segitiga, yaitu sisi terpanjang kurang dari jumlah dua sudut lainnya. Oke, nah bagian A 11 cm, 12 cm, dan 15 cm. Oke, kita lihat bahwa panjang sisi terpanjang yaitu 15 cm, yaitu kurang dari jumlah dua sisi terpendek lainnya, yaitu 11 ditambah 12. Nah, 15 yaitu kurang dari 23. 23 dapat dari mana? Yaitu 11 ditambah 12. Oke, ini benar. Nah, jadi soal A bisa dibentuk sebagai sebuah segitiga. Bagian B 2 cm, 3 cm, dan 6 cm. Oke, kita lihat sisi terpanjangnya 6 cm. Apakah ini benar kurang dari jumlah dua sisi terpendek lainnya? Oke, jadi 6 kurang dari 5 adalah benar. Oleh karena itu, soal B kita bisa membentuk sebuah segitiga. Sedangkan bagian C ada 6 cm, 10 cm, dan 13 cm. Oke, sisi terpanjangnya yaitu 13 cm. Apakah kurang dari jumlah dua sisi terpendek lainnya? Oke, ya jadi 13 kurang dari 16 adalah benar. Oleh karena itu, soal C bisa dibentuk sebuah segitiga. Dan bagian D ada 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Apakah 15 kurang dari 10 ditambah 5? Oke, ya 15 yaitu sama dengan 15. Berarti ini tidak akan membentuk sebuah segitiga. Salah, karena seharusnya tandanya sama dengan. Nah, jadi soal D tidak bisa dibentuk sebuah segitiga. Berikutnya soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi. Jika besar sudut SPQ 20 derajat dan besar sudut TQR 35 derajat, maka besar sudut
SUT adalah titik-titik derajat. Oke, kita lihat di sini ya, seperti yang sudah diketahui ada titik P, Q, R, dan S. Nah, ini di garis yang menghubungi garis dari titik G ke sini adalah titik T. Nah, sedangkan titik pertengahan, titik potong antara panjang PS dan PT yaitu titik U. Kita langsung ke pembahasan. Nah, sebelum kita melakukan lebih lanjut, kita perlu melihat kembali bahwa jumlah masing-masing besar sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Oke. Nah, segitiga QPR yaitu besar sudut QPR sama dengan 60 derajat. Dan besar sudut QRP 60 derajat juga. Nah, begitupun juga dengan besar sudut PQR 60 derajat. Nah, segitiga PQ sama dengan segitiga QPU yaitu 20 derajat. Dan segitiga PQU sama dengan 60 derajat dikurangi besar sudut TQR. Sudut TQR. Oke, ya jadi karena sudut TQR sudah diketahui 35 derajat, tinggal kita mensubstitusikan, yaitu 60 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 25 derajat. Oke, jadi besar sudut PUQ sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut SPQ ditambah besar sudut PQU. Oke, tinggal kita mensubstitusikan bahwa sudut SPQ yaitu 20 derajat dan sudut PQU yaitu sudah diketahui 25 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 20 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 135 derajat. Oke, jadi besar sudut SUT bertolak belakang dengan besar sudut PQU. Sehingga besar sudut SUT sama dengan besar sudut PUQ seharusnya. Nah, besar sudut SUT yaitu 135 derajat. Selanjutnya soal nomor 11, perhatikan gambar berikut yaitu tentukan besar sudut P. Oke, ini besar sudut P ya. Dan untuk bagian B tentukan nilai P. Pembahasan. Nah, yang bagian A, segitiga PQR sama dengan 180 derajat. Mengapa 180 derajat? Karena total jumlah dari ketiga sudut yaitu 180 derajat dikurangi besar sudut RQS. Nah, sudut RQS sudah diketahui bahwa 112 derajat, maka 180 derajat dikurangi 112 derajat sama dengan 68 derajat. Nah, karena segitiga PQR adalah segitiga sama kaki, maka besar sudut R dengan sudut P adalah sama. Sehingga besar sudut P sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut PQR dibagi 2. Oke, karena sudut PQR sudah diketahui 68 derajat, maka tinggal kita mensubstitusikan. Oke, jadi 180 derajat dikurangi 60 derajat, 68 derajat sama dengan 112 derajat dibagi 2. Oke, sama dengan sudut besar sudut P sama dengan 56 derajat. Oleh karena itu, besar nilai P adalah 56 derajat. Nah, sedangkan yang bagian B, besar sudut BAC ditambah besar sudut BCA sama dengan besar sudut CBD. Oke, tinggal kita mensubstitusikan, yaitu 48 derajat ini, kemudian ditambah 3P
derajat sama dengan 5P derajat. Oke. Nah, kita mengelompokkan yang mengandung variabel di salah satu ruas dan yang tidak mengandung variabel di salah satu ruas. Oke. Jadi di ruas kiri yaitu yang mengandung variabel, yaitu 5P derajat dikurangi 3P derajat. Ruas kanan yaitu yang tidak mengandung variabel. 5P derajat dikurangi 2P derajat sama dengan 2P derajat, sama dengan 48 derajat. Oke, kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Ruas kiri yaitu 2P derajat dibagi dengan 2 sama dengan P derajat. Sedangkan 48 derajat pada ruas kanan, 48 derajat dibagi 2 sama dengan 24 derajat. Oleh karena itu, besar sudut P yaitu 24 derajat. Soal nomor 12. Dalam segitiga ABC diketahui titik D terletak pada panjang sisi BC, sehingga AB sama dengan AC dan AD sama dengan BD, dan besar sudut DAC sama dengan 39 derajat. Nah, pertanyaannya, tentukan besar sudut BAD. Oke, kita langsung dalam pembahasannya. Gambarnya seperti ini, ada titik A, B, dan C. Nah, dan kita sudah diketahui pada soal bahwa titik D terletak pada panjang sisi BC, di mana panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AC, dikasih tanda yang sama. Nah, sedangkan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BD. Oke, dan besar sudut DAC yaitu 39 derajat. Oke, nah karena panjang sisi AC sama dengan panjang sisi AB, maka segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Nah, di mana besar sudut C dan besar sudut B adalah sama besar. Dan kita misalkan dengan A derajat. Nah, selanjutnya karena panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BD adalah segitiga sama kaki, maka besar sudut A dan besar sudut B yaitu sama besar. Sehingga A derajat ditambah derajat ditambah derajat ditambah 39 derajat sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, kita pisahkan atau kelompokkan yang mengandung variabel di salah satu ruas, yaitu 3AD derajat. Oke, karena ini pindah ke ruas kiri maka jadi minus. Oke, jadi 3A derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 39 derajat sama dengan 141 derajat. Oke, jadi selanjutnya kedua ruas ini, ruas kiri dan ruas kanan, kita bagi dengan 3. 3A derajat dibagi dengan 3 sama dengan A derajat. Nah, sedangkan di ruas kanan 141 derajat dibagi dengan 3 sama dengan 47 derajat. Nah, jadi besar sudut BAD yaitu sama dengan 40 derajat ini. Jadi besar sudut BAD adalah 47 derajat. Selanjutnya nomor 13 atau soal yang terakhir. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi satu satuan. Melalui C dibuat garis yang tegak lurus BC. Garis tersebut berpotongan dengan perpanjangan garis BA di titik D. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang sisi CD? Nah, pembahasannya kita bisa lihat. Gambarnya seperti ini, ada titik B, C, D, dan ada titik A di sini. Oke, nah besar sudut ADC yaitu 30 derajat. Sehingga AC dibagi DC sama dengan AC per DC sama dengan tan 30 derajat. Oke, jadi panjang AC kita sudah ketahui yaitu 1. Nah, tan dari 30 derajat yaitu 1 per 3 derajat, 1 per akar 3. Maka panjang DC yaitu akar 3 satuan. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa
panjang sisi CD BC atau CD adalah akar 3 satuan.